Hai, selamat datang di Casan, Cari Bahasan. Jadi ini adalah segmen terbarunya Cari.id di mana kita bakal kasih kalian bahasan yang pastinya bisa bikin otak kalian tercas nih, asik. Karena nggak HP doang yang perlu di-charge kan, otak juga perlu dong. Nah, di bahasan pertama kali ini tuh merupakan bahasan yang diambil dari videonya Pak Profesor Dr. Marty Lobdell yang merupakan dosen di Pierce College. Di video itu, Pak dosen ini ngasih pandangannya tentang gimana sih caranya untuk menjadi mahasiswa yang efektif gitu. Tapi jangan khawatir, karena ini nggak cuma bisa diterapin oleh mahasiswa aja. Karena kamu semua di bidang dan profesi apapun itu, pasti bisa juga nerapin tips-tips ini nih. Nah, video kali ini merupakan video summary, karena kalau misalkan video aslinya itu ya cukup lama sih. Jadi aku pengen bantu teman-teman untuk bisa memahami video itu dari video yang kita buat ini nih. Jadi buat kalian yang menonton fullnya itu bisa klik link di deskripsi ya. Ntar kita bakal sertain juga di link deskripsinya itu. Nah, jadi ini adalah beberapa tips yang udah aku rangkum dari videonya Pak dosen Marty gitu. Jadi yang pertama itu ada bagi waktu belajarmu menjadi beberapa sesi belajar. Nah, Pak dosen Marty ini dia beropini bahwa rata-rata mahasiswa itu hanya bisa benar-benar fokus pada yang mereka pelajari itu hanya selama 25-30 menit saja. Dan setelah 25-30 menit itu, efektivitasmu dalam belajar itu akan semakin menurun guys. Makanya belajar lebih lama dari itu sangat tidak disarankan oleh beliau. Nah, sebagai gantinya, kamu bisa menyisipkan 5 menit istirahat setelah 25-30 menit kamu belajar tadi. Nah, 5 menit ini bisa kamu gunakan untuk melakukan hal yang kamu suka guys. Atau setidaknya menjauhlah sejenak dari kerjaan yang sedang kamu kerjakan gitu. Jadi istilahnya biar kita bisa refresh sebentar nih otak kita gitu. Nah, setelah kamu selesai ngerjain semua aktivitasmu, kamu bisa kasih reward buat diri kamu. Biar aktivitas belajarmu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan selalu kamu tunggu-tunggu. Yang kedua, yaitu adalah menentukan lingkungan tempat kamu belajar. Kalau tempat belajar kamu nggak mendukung proses belajar kamu tuh bakal kesulitan buat fokus dalam belajar. Misal nih di tempat tidur atau di tempat-tempat yang bisa bikin kamu terdistraksi gitu. Nah, Pak Marty ini menyarankan buat cari tempat yang emang benar-benar didesain buat belajar. Kayak perpustakaan atau setidaknya tempat-tempat yang menurut kamu bisa bikin kamu punya fokus tinggi dalam belajar. Karena kalau ngomongin tempat itu kan sesuai nyamannya kita ya. Ada yang memang dia suka belajar di perpustakaan yang tadi udah aku bilang, atau mungkin belajar di taman gitu. Atau mungkin juga belajar bareng teman-teman yang pastinya benar-benar belajar ya, bukan ngegosip. Oke, jadi yang ketiga itu ada belajar aktif. Jadi semakin kamu aktif dalam belajar, maka semakin efektif diri kamu. Metode belajar ini jauh lebih baik ketimbang kamu harus menulis ringkasan atau membuat poin-poin penting atau hanya sekedar membaca. Nah, untuk bisa belajar secara aktif, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah nanya dulu nih ke diri kamu sendiri. Yang kamu pelajari itu fakta atau konsep? Konsep itu seperti apa yang dapat dilakukan oleh tulang jenis A pada tubuh manusia ini. Nah, jadi untuk menjawab hal tersebut, kamu itu perlu memahami. Sehingga ketika kamu memahami, itulah yang disebut dengan konsep. Begitu. Sedangkan fakta, itu adalah sesuatu yang hanya perlu kamu ingat untuk kemudian kamu gunakan sebagai jawaban atas pertanyaan seperti apa nama dari tulang ini. Nah, jadi udah dapat dong perbedaannya ya antara konsep dan fakta. Nah, menurut Pak Marty, konsep itu lebih penting dari fakta. Karena sekali kamu belajar tentang konsep, sekali kamu memahami itu akan bersamamu selamanya. Dan kamu akan selalu ingat itu. Sedangkan fakta, seiring waktu itu bisa menghilang dari ingatan kita. Ya walaupun mungkin juga konsep bisa hilang sih ya menurutku pribadi. Tapi dari yang aku rasain sendiri nih, selama aku belajar selama ini, memang benar konsep itu dia lebih lama hilangnya. Dan kalaupun dia hilang atau meredup gitu ingatannya, dia itu mudah banget untuk di-recall kembali atau dipanggil kembali. Sedangkan fakta itu biasanya sekali lupa, waduh itu susah banget untuk diingat kembali guys. Nah, cara terbaik untuk mempelajari konsep adalah dengan membahasakan sendiri konsep tersebut. Misal nih, setelah kamu mempelajari materi, coba deh kamu tuh jelasin ulang materi yang udah kamu pelajari ke teman kamu. Dan pastiin juga selama kamu ngejelasin itu, kamu nggak ngerasa belibet dalam ngejelasinnya.
Dan pastiin juga teman kamu benar-benar ngerti ya. Yang keempat, membuat notes yang efektif. Setelah selesai pelajaran, ini benar-benar di menit awal setelah selesai pelajaran loh ya. Kamu coba deh buka catatan kamu, terus kamu tulis tuh pemahaman kamu tentang materi yang tadi udah dijelasin sama guru atau dosenmu di kelas. Kalau ada yang kamu masih belum ngerti, secepatnya kamu tanya temenmu, biar ingatan mereka juga masih fresh tuh. Atau kalau udah nggak sempet, kamu bisa tuh nanya ke dosen atau gurumu langsung. Ingat yang sopan ya. Dan yang kelima adalah menggunakan textbook secara benar. Di kuliahnya, Pak dosen ini ngasih mahasiswanya metode SQ3R, yaitu adalah survey, question, read, recite, dan review. Nah, sebelum kamu membaca, coba kamu survei dulu nih, apa bahan bacaan kamu. Mungkin kamu bisa ke bagian belakang dulu buat baca reviewnya, atau mungkin ke bagian vocabnya, untuk baca-baca sekelas tentang istilah-istilah yang dipakai di buku itu. Jadi dengan aktivitas ini, kamu bisa benar-benar melatih otak kamu untuk mencari informasi yang benar-benar ingin kamu ketahui dari buku tersebut. Kemudian kamu bisa mulai tuh untuk bertanya tentang apa sih yang dibahas dalam buku ini gitu kan. Jadi setidaknya kamu sudah punya pemikiran awal nih, apa yang bakal kamu dapetin dari buku itu. Kemudian setelah kamu memiliki pertanyaan dasar, kamu bisa mulai membaca buku itu. Kemudian setelah kamu selesai membaca bukunya, kamu bisa mulai untuk membuat poin-poin penting dari apa yang kamu baca. Dan setelah itu, tentu kamu perlu melakukan review atas apa yang sudah kamu baca tersebut. Nah, yang keenam adalah menggunakan mnemonic dalam menghafal fakta. Mnemonic ini adalah metode yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengingat sesuatu, khususnya yang bersifat fakta ya. Misal singkatan akronim, Mejiku Hibiniu. Nah, ini adalah contoh mnemonic untuk biasanya diajarinnya di TK atau SD ya. Ini kan untuk menghafal nama-nama spektrum warna kan. Dan yang paling aku suka itu salah satu bagian dari mnemonic adalah dengan membayangkan sesuatu yang ingin kita hafal dalam pikiran kita dan menjadikannya sebuah cerita. Jadi awalnya kita baca sesuatu dulu nih, kita tahu fakta-faktanya, kemudian dari fakta-fakta tersebut kita coba gambarkan di dalam benak kita. Nah, ketika sudah tergambar, kita coba untuk menghubungkannya dengan membuat sebuah cerita. Dan semakin emosional atau semakin aneh cerita yang dapat kita gambarkan, maka kita akan semakin mudah dalam merecalling atau memanggil kembali materi-materi yang berhubungan dengan cerita itu. Nah, itu tadi adalah sedikit ringkasanku tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Marty Lobdell dalam kuliahnya di Pierce College. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam ngecas otak dari Cari ID.